isma' minni kalaman akhara fatawakkar fihi hatta tajida khalasun. Hai anakku yang kucintai, dawuhipun Imam Ghazali kepada santrinya, muridnya, isma' ngrungokno sira minni saking sun kalaman ing ucapan ukhra kang liya. Dengarkanlah apa yang aku katakan hai muridku. Setelah itu pikirkan isinya apa yang aku sampaikan ini, sehingga kau akan mendapatkan keselamatan kelak di akhir hayatmu, di akhir akhiratmu. Di Imam Ghazali ini wasiat yang terakhir kepada santrinya, dengarkanlah apa yang aku katakan dan pikirkanlah apa isi yang aku katakan, sehingga engkau akan menemukan keselamatan di hari kelak. Lau annaka ukhbirta ana sultana bata asbungin yaji'uka wa zairon. Seandainya engkau dikabari, hai muridku, ada seorang ratu yang seminggu lagi akan datang ke rumahmu, akan ziarah kepadamu, akan datang ke rumahmu. Fa ana alamu annaka fi dzilkal mudati la tastagilu ila bi islaki ma'alimta anna nawdhara sultan sayaku alim nasiyab wal badan wad dar wal firas wa ghairiha. Jikalau seandainya engkau dikabari seminggu lagi akan datang seorang ratu atau raja atau pemimpin, dan saniki presiden utawi bupati, seminggu malih akan datang ke rumahmu, maka apa yang kau jalankan, apa yang kau lakukan ketika kamu mendengar bahwa seminggu lagi seorang raja akan datang ke rumahmu? Maka tiada lain ketika orang itu mendengar bahwa seminggu lagi akan datang seorang ratu ke rumahnya, maka dia akan terketungkul dengan pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaan itu nantinya akan dilihat oleh seorang ratu. Di antaranipun napa? Inggih menika bersih-bersih, pakaiannya bersih, datang seorang ratu atau bupati, maka minimal dibersih pakaiannya, badannya, rumahnya dicat, yang kotor-kotor dicat, wadar rumahnya, wal firos dan lemek, ambalnya, karpetnya dibersih, semuanya disiapkan, wagoriyat dan lain-lainnya itu selalu dipersiapkan, keranten dia mendapatkan kabar 1 minggu lagi akan datang seorang sultan ratu ke rumahnya. Wal ana tafakkar ila ma asyartu bi fa innaka fahmun wal kalamul fardu ya fil kayisa. Dan sekarang kamu berpikir, hai muridku, ketika engkau ma asyartu bi, ketika engkau mengerti apa yang aku ucapkan, fa innaka fahmun, maka engkau akan faham apa yang aku contohkan ini. Dan sedikit perkataan bagi orang yang bijak, bagi orang yang cerdas, dia akan memahami daripada perkataan itu, contoh-contoh itu. Maka apa yang telah didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita baca, dipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Jadi Imam Ghazali ini memberi contoh atau umpama 1 minggu lagi dikabari akan datang raja ke rumah kita, maka kita akan persiapkan semuanya, dari rumah, dari pakaian kita, dari badan kita, dari tempat yang akan diduduki oleh seorang raja. Apa-apa yang dilihat daripada seorang raja yang akan datang ke rumah kita, maka akan kita persiapkan yang sesiap-siapnya. Maka sekarang kau berpikir, apa yang aku katakan, apa yang aku contohkan itu kamu akan faham bahwa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat daripada suwarikum, gambarmu, pakaianmu, rumahmu, hartamu,
wala ila amalikum, dan tidak melihat daripada amalmu. Yanzuru ila qulubikum walaki yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat daripada hatimu dan niatmu. Jadi seandainya seorang raja yang datang, itu yang dilihat dohirnya, oh rumahnya, cat dan rumahnya. Kita persiapkan sebegitu siapnya. Tetapi yang dipandang Allah adalah hati kita. Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk dinilai oleh Allah? Apakah sudah kita persiapkan niat kita untuk dinilai oleh Allah? Karena Allah yang pertama yang dipandang adalah hati kita, kebersihan hati dan niat kita. Ya. Untuk itu bahwa dapun Allah dalam Al-Qur'an, ila man altallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah yang selamat yaitu ketika hatinya itu salim. Hatinya yang salim itu hatinya yang bebas daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ini wadah. Di antaranya pun kibir, sombong, malih, riya, sum'ah, dendam, ujub. Nah, ini adalah penyakit-penyakit hati. Sedangkan yang dipandang Allah pertama adalah hati kita. Maka kita untuk belajar selalu membersihkan daripada hati kita. Kita ibadah, kita amal, sholat seumpamanya, maka yang dipandang pertama adalah hati kita, niat kita. Karena Allah apa enggak? Apa ada riyaknya di dalamnya? Ketika ada riyak, maka sudah habislah daripada amal kita. Tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awal daripada belajar tentang ilmu pembersihan hati dan niat yang baik, itulah yang pertama yang dinilai Allah. Dan yang kedua seterusnya adalah amalikum, yaitu amal kita. Maka dalam kitab Hikam itu dijelaskan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahu wa wujudis siril ikhlas. Amal itu adalah gambaran yang harus didirikan, harus kita kerjakan. Yo ngaji, yo sholat, yo wiridan, yo amal, yo sedekah. Ini harus kita dirikan, harus kita amalkan, karena ini adalah gambaran yang harus didirikan, syariat yang harus didirikan. Setelah itu ruhnya di dalam amal adalah ikhlas. Dan ilmu ikhlas adalah harus juga kita pelajari, karena pun Kanjeng Nabi wa in aradal ilmal akhwal qal fadhil ilal ihya wa ghir musanafatin wa hadzal ilm fardhu ain. Wa hadzal ilmu, adapun belajar tentang ilmu ikhlas, tentang belajar pembersihan hati adalah hukumnya fardhu ain. Fardhu ain yaitu wajib bagi individu perorangan untuk mengerti, memahami tentang ilmu pembersihan hati. Karena inilah yang nanti kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah seperti tentang ilmu zakat. Satu rumah ini ada yang paham tentang zakat, sudah cukup, sudah menggugurkan daripada kefarduan, menggugurkan daripada kewajibannya. Tetapi kalau fardu ain ini, maka perorangan untuk belajar tentang ilmu pembersihan hati itu. Wa ghairu fardun kifayati illa miqdaru muayyada bihi faraidullah ta'ala wa yufiquka hatta tuhaswilahu. Maka pembersihan hati ini adalah supaya hati ini bisa mempunyai sifat-sifat ikhlas, sifat sabar, sifat qanaah, sifat syukur. Ini harus dipelajari. Minimal bahwa ketika kita belajar tentang pembersihan hati, seandainya belum bisa penuh kita untuk mengamalkan tentang ikhlas, tentang syukur, minimal kita tahu, oh saya ini belum bisa ikhlas. Berarti kita merasa bahwa kita itu belum jadi umat pun Kanjeng Nabi, belum jadi hamba Allah yang baik. Minimal itu, sehingga tidak menilai daripada orang lain lebih baik daripada kita, sehingga menepis daripada sifat kibir, kesombongan dalam diri kita sendiri ini. Maka penting juga daripada belajar tentang ilmu hati. Aku kepingin juga sebenarnya
apa yang diwariskan daripada guru kita Habibana. Habibana, saya belajar dengan Habibana ini 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Sudah tercatat satu buku kecil. Nanti cek. Sudah tercatat satu buku kecil ini tentang nafsu. Seandainya panjenengan niki mau belajar atau tak kasih tentang buku ini, Pak Anu yang sudah tahu, Pak Albar nggih. Nah, ini kepingin tak tularkan jenengan warisan daripada guru kita. Ya minimal kita tahu, walaupun kita belum bisa untuk menjalankan, minimal kita tahu tentang ilmu hati, tentang ilmu nafsu. Sedikit banyak insya Allah akan memberi manfaat tentang kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun ageng pasami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.